sore Sobat Eko, kenalin, aku Eka Putri Rahmanita dari Legal and Compliance Universal Eko. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah join dan meluangkan waktunya di live Instagram kita sore hari ini. Pertama, aku mau ingetin dulu juga nih, kalau kita itu udah punya 3 series sebelumnya, dan ini adalah cerita Eko series yang keempat. Sebelumnya, kita udah pernah bahas penanganan limbah medis, kemudian ada CHSE dan penerapan 3R. Nah, buat teman-teman yang penasaran, bisa cek langsung ke Instagram sama YouTube kita ya habis ini. Untuk cerita ekosistem yang keempat ini, tema kita adalah peluang bisnis ramah lingkungan. Untuk topik episode kali ini adalah Nah, ternyata nih, kalau teman-teman tahu, sampah plastik itu kan udah jadi isu yang ini banget nih di lingkungan kita. Apalagi saat ini sampah plastik itu sudah menumpuk. Tapi ternyata kita bisa loh mengurangi penggunaan sampah di lingkungan kita sambil berpartisipasi di ekonomi di sekitar kita. Nah, udah hadir nih di dekat kita Kak Brenda selaku PR dan Partnership dari Siklus Refill. Halo Kak Brenda, selamat sore. Apa kabar nih Kak? Halo Kak, panggilannya Kak Eka atau Kak Putri atau? Panggil Kak aja Kak, nggak apa-apa. Oh, halo Kak Eka. Baik, kabar aku baik. Gimana Kak Eka kabarnya? Alhamdulillah Kak, aku sehat. Nah, aku langsung aja ya Kak, karena penasaran banget nih sama Siklus Refill. Sebelumnya, Boleh. Siklus Refill itu sebenarnya apa sih Kak? Dan sudah berdiri dari kapan Kak Siklus Refill itu? Jadi siklus refill ini secara singkat, mungkin beberapa teman-teman udah pada dengar nih siklus refill, siklus itu apa? Nah, jadi siklus ini menyediakan layanan isi ulang tanpa kemasan untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari yang di mana produk-produknya ini merupakan produk-produk yang sebenarnya udah banyak beredar di pasaran di masyarakat gitu, seperti Sunlight, Bimoli. Jadi memang merek-merek yang terkenal yang sudah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi Siklus menyediakan isi ulang tanpa kemasan. Jadi nggak perlu lagi repot-repot beli pouch atau saset untuk produk-produk kesayangan kamu. Kamu tinggal pesen Siklus, nanti bakal dianterin produk-produk isi ulangnya tanpa kemasan. Jadi bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dari kemasan si plastik sekali pakai. Nah, Siklus tuh pertama kali berdiri tahun 2020, sampai sekarang udah setahun lebih lah kira-kira. Dan saat ini sih di Jabodetabek gitu area layanannya. Ternyata dari 2020 aja udah seluas itu ya Kak jangkauannya. Wah, keren nih Kak. Terima kasih Kak. Masih terus improve lah, terus berkembang. Tapi nih Kak, sebenarnya dulu nih waktu lagi tahun 2020 nih, apa sih Kak yang jadi dasarnya Kak Brenda dan teman-teman buat mulai Siklus Refill tuh dasarnya apa sih Kak? Jadi pertama kali Siklus Refill itu ada sebenarnya berangkat dari kekhawatiran tim Siklus yang melihat bahwa sepertinya penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat Indonesia itu masih cukup tinggi gitu. Masyarakat mungkin udah pada sadar soal masalah sampah plastik karena mungkin udah sering dilihat juga dengan mata kepala sendiri dengan kondisi lingkungan, kemudian laut dan sebagainya. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia kan merupakan negara terbesar kedua ya penyumbang sampah plastik ke laut gitu. Jadi, tapi masyarakat Indonesia nggak bisa lepas gitu dari penggunaan plastik sekali pakai, karena memang alternatif yang terbatas dan memang yang disediakan hanya seperti itu saja kan. Nah, jadi akhirnya kita di Siklus kita melihat, ya kita bisa deh eliminasi penggunaan plastik sekali pakai dari produk kebutuhan sehari-hari, karena sebenarnya menurut kami itu cukup cukup tidak efisien, karena kita belanja produk dalam bentuk pouch atau saset, kemudian kita tuang ke botol, kemudian udah plastiknya kita buang kan, kemasannya kita buang ke tong sampah. Itu paling prosesnya cuma 5 menit atau 10 menit. Dan sayang banget, apalagi kalau belanja bulanan kan bisa langsung sabun mandi, sampo, minyak goreng, itu kan banyak banget sampah plastik yang dihasilkan. Nah, berangkat dari kekhawatiran dan permasalahan tersebut, akhirnya akhirnya tim Siklus bersama mendirikan Siklus Refill untuk menyediakan alternatif baru lah untuk masyarakat Indonesia. Oh, wah, berarti nih Kak, dari yang Kak Brenda ceritain tadi nih, aku nangkapnya
value-nya siklus refill yang utama itu kan sebenarnya untuk pengurangan sampah plastik nih. Tapi Iya, sebenarnya benar. nih Kak, mungkin ada lagi nggak sih Kak value dari siklus refill yang teman-teman belum tahu nih Kak? Bisa di-sharing nggak Kak ke kita? Bisa banget dong. Jadi selain permasalahan lingkungan, di siklus kami juga merasa kayaknya kalau seperti yang kita ketahui ya, masyarakat Indonesia kebanyakan dengan pendapatan yang menengah ke bawah itu memang masih gemar membeli produk kebutuhan sehari-hari dalam bentuk saset. Dan memang karena menurut mereka itu yang opsi yang paling mungkin dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Nah, tapi kembali lagi di siklus kami melihat ini kalau pakai saset 30 hari dalam sebulan udah satu hari satu saset itu udah sampahnya udah banyak. Kemudian seperti yang kita ketahui saset kan dia multi layered ya, dia susah gitu bahannya untuk didaur ulang sehingga memang tidak bisa didaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya kalau kita hitung-hitung jauh lebih mahal gitu beli saset 30 biji dalam sebulan dibanding beli langsung produk yang kemasannya lebih besar gitu. Jadi kami merasa kayaknya kalau kita isi ulang, kita bisa lebih membebaskan masyarakat atau konsumen untuk memilih kuantitas yang diinginkan gitu untuk produknya. Jadi mungkin kalau baru bisa belinya 100 mili, itu kan bisa banget. Kalau isi ulang kan nggak ada patokan ya, harus minimal berapa, maksimal berapa kuantitasnya. Jadi itu sih selain masalah lingkungan, siklus juga menawarkan alternatif yang lebih murah gitu untuk masyarakat. Nah, selain itu juga siklus kami melihat kayak sebenarnya sudah ada beberapa toko atau bookstore, refill store, toko curah gitu ya di beberapa kota besar di Indonesia. Tapi kami juga melihat kayaknya kecenderungan masyarakat masih agak susah gitu bawa botol atau wadah bekas dari rumah ke toko curah tersebut karena mungkin repot, kemudian mungkin harus punya bawa kendaraan gitu ya, mobil, motor untuk menampung wadahnya. Nah, di siklus kami melihat hal-hal tersebut terjadi, kami kayak, oh kenapa kita nggak coba delivery aja, jadi bawa produknya yang ke rumah konsumen. Jadi konsumen botolnya ya udah disimpan aja di rumah, nggak usah dibawa-bawa, perpindahan jauh. Jadi siklus yang bawain produknya ke rumah. Nah, itu sih 3 value utama yang siklus pengen bawa ke masyarakat Indonesia. Oke nih Kak, ternyata aku setuju banget sih Kak sama Kak Brenda, dan itu tuh sesuai banget nih Kak sama topik bahasan kita hari ini, minum sampah jadi cuan. Bener Karena selain banget. teman-teman Kak Brenda dan tim itu juga membantu teman-teman mengurangi kesemasan sekali pakai, kita juga menghemat banget nih, karena harga yang ditawarin sama siklus refill pasti lebih murah ya Kak. Bener banget. Berhemat banget nih buat teman-teman di sekitar kita. Nah, kebetulan nih Kak, aku udah pernah buka nih Kak aplikasinya Siklus Refill. Dan saat ini aku pernah lihat ada beragam banget produknya ternyata ya, dari minyak goreng sampai kebutuhan sehari-hari tuh aku pernah lihat tuh. Tapi nih Kak, kan posisinya kan ke teman-teman Siklus Refill nganterin nih Kak. Aku mau tanya dong Kak, itu gimana sih Kak caranya teman-teman Siklus Refill menjaga kualitas produk yang disampaikan ke teman-teman pengguna Kak? Jadi kalau siklus kan sebenarnya jatuhnya kayak distributor ya kan, produsen atau suppliernya ada sendiri tuh yang memproduksi produk-produk, kemudian diantarkan ke gudangnya siklus, kemudian nanti di siklus disimpan, kemudian didistribusikan ke konsumen atau pembeli. Nah, di gudang itu di warehouse kami memang sudah menerapkan prosedur QA atau QC sesuai dengan anjuran yang bukan anjuran, bahkan sesuai dengan aturan yang diharuskan oleh supplier gitu untuk menjaga kualitas produk, karena bagaimanapun juga itu kan brand atau merek dari supplier ya, mereka juga harus memastikan kalau kualitas produk mereka sampai ke tangan konsumen itu masih sama seperti kalau konsumen membeli sendiri di supermarket atau minimarket gitu dengan siklus. Jadi di siklus sih kita memang ada prosedurnya, ada QA QC, dan kita juga ada beberapa aturan seperti masa penyimpanan itu paling lama berapa, maksimal berapa lama, kemudian kalau sudah tidak layak dipakai, kemudian ada pengecekan berkala, seperti itu sih Kak Eka. Oh, tapi kan aku pernah lihat nih Kak, kalau misalnya di bagian bawah itu tuh sebenarnya dia punya pilihan buat wadahnya ditawarin juga dari siklus refill ya. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih Kak, kalau misalnya aku mau pesen nih, terus aku punya packaging sendiri gitu, itu gimana Kak?
Itu bisa banget Kak Eka. Jadi memang di siklus kita lebih mengencourage pembeli atau konsumen itu untuk menggunakan wadah atau botol yang memang sudah ada di rumah dan tidak digunakan gitu, yang bisa digunakan kembali. Nah, cuma beberapa yang kami temukan juga di lapangan, banyak konsumen yang memang belum punya wadah atau botol yang bisa digunakan berulang. Jadi di siklus kita juga menyediakan nih opsi wadah atau botol yang bisa digunakan. Cuma memang harapan kami kalau udah beli sekali wadah atau botolnya di siklus, udah pakainya itu aja terus digunakan berulang. Jadi memang nggak nambah sampah plastik gitu kan. Oke deh Kak. Nah, setiap usaha ini kan sebenarnya pasti ada challenge-nya nih Kak. Nah, dari tahun kakak berdiri 2020 tadi sampai sekarang nih Kak, challenge-nya apa aja Kak dari tim Siklus Refill buat menjalani sampai hari ini? Kalau challenge ya, sebenarnya beda-beda sih ya dari tahun ke tahun. Kan misalkan dari 2020 itu mungkin challenge paling susah dan paling diingatnya itu ya pasti saat pertama kali siklus hadir gitu, kemudian menyediakan produk-produk dengan brand terkenal, masyarakat mungkin masih skeptis kayak ini beneran gak ya produknya ori atau tidak, oplosan atau enggak. Nah itu yang sangat susah gitu pas awal-awal siklus hadir di Indonesia, banyak masyarakat yang masih skeptis. Jadi itu yang pertama, kemudian ya itu bisalah siklus, walaupun mungkin sekarang beberapa orang juga masih suka nih nanya-nanya ini produknya asli nggak ya Kak dan sebagainya. Nah cuma memang along the way challenge-nya juga tentu berubah gitu. Kalau misalkan di sekarang ini siklus tuh lebih fokus kayak soal edukasi masalah sampah plastik, kemudian challenge-nya juga adalah sebenarnya ini sih nunjukin ke masyarakat kalau masalah sampah plastik tuh benar-benar urgent banget dan kenapa sebaiknya kita berpindah gitu menggunakan siklus, karena banyak masyarakat, banyak konsumen yang juga merasa Kak, saya beli di e-commerce lebih murah nih produk kebutuhan sehari-hari dibanding saya isi ulang di siklus. Kan kalau e-commerce biasa besar-besaran ya promosinya, diskonnya. Jadi memang masyarakat kayaknya kebanyakan masih cenderung kayak lebih memilih murahnya dibanding lingkungannya. Padahal kan sebenarnya ada cost lingkungan ya yang sebenarnya terselubung di ketika kita memilih untuk membeli produk dalam bentuk kemasan plastik. Jadi itu sih yang challenge utamanya dengan bagaimana cara mengajak masyarakat atau konsumen untuk melihat kalau kita tuh sebenarnya kita tuh berdampak gitu, pilihan pembelian kita tuh berdampak karena banyak yang merasa ini kan cuma sekali atau nggak cuma satu jenis aja, cuma belanja sekali. Tapi kan sebenarnya kalau kita semua orang bilangnya kayak gitu atau nggak semua orang setiap bulan bilangnya gitu kan ujung-ujungnya banyak kan ya jadinya sampah plastiknya dan sebagainya. Itu sih challenge terbesarnya Kak kalau di siklus. Iya, dikali satu orang, dikali berpuluh-puluh orang, dikali berhari-hari jadinya banyak ya Kak. Iya Bang, iya benar banget. Buat produk-produknya nih Kak, tadi kan sempat aku cerita juga nih kalau ternyata produk-produknya ini kan banyak nih Kak. Nah, waktu lagi awal membangun itu, pertimbangan produk-produk yang akan dijajakan di Siklus Refill tuh sebenarnya apa aja sih Kak? Kenapa membeli produk ini, kenapa produk itu gitu? Jadi saat pertama kali siklus hadir, kita memang di siklus kita merasa kita coba, karena ini kan sistem isi ulang yang baru ya, sistem isi ulang, delivery, kemudian pengurangan sampah plastik, itu termasuk gaya belanja yang baru di masyarakat Indonesia. Jadi di siklus kita merasa kita sediain produknya, produk-produk yang memang udah sering dipakai masyarakat aja, seperti Rinso, Soclean, itu kan memang udah terkenal banget ya, udah memegang market yang cukup besar di pasaran gitu. Jadi karena kami merasa kalau kita kita memperkenalkan hal-hal yang baru sekaligus ke masyarakat Indonesia, pasti kaget dan belum tentu responnya bakal 100% baik semua. Jadi karena kita merasa, oke, ini isi ulang, nggak pakai plastik, delivery, kayaknya model baru nih, tapi kita harus bikin masyarakat tetap merasa ada yang mereka kenal, mereka masih kenal gitu. Nah, yang kami tawarkan adalah dengan produk yang mereka sudah sering gunakan, gitu sih. Berarti triknya menarik juga nih ya Kak. Jadi Kak Brenda mulai ngajaknya tuh dari produk-produk yang dikenal sama seorang dulu justru ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat banyak juga nih Kak bulk store ya jauh susah dijangkau, sedangkan ini produk-produknya pun masih susah juga, orang-orang belum tentu tahu juga ya Kak. Tapi benar hadir
mendatangkan langsung ke sekitar kita dengan produk-produk yang lebih kita kenal ya Kak. Wah, Bener keren banget. nih Kak Siklus Refill. Terima Mungkin kasih, Kak. kalau buat awal-awal sampai saat ini, gimana caranya Kak? Kak Brenda dan teman-teman meningkatkan brand awareness-nya nih, kalau sebenarnya Siklus Refill ini hadir loh di tengah-tengah teman-teman semua gitu. Triknya apa aja nih Kak? Triknya ya, kita kalau di siklus kita sih sebenarnya yang pertama pasti soal edukasi ya, Kak. Jadi memang edukasi masalah sampah plastik dan bagaimana dan sekaligus memperkenalkan bagaimana siklus bisa menjawab dari permasalahan sampah plastik itu. Dulu siklus di tahun 2020 kita sempat sosialisasi ke beberapa kelurahan, kecamatan mengenai masalah sampah plastik dan juga tentang siklusnya sendiri. Kemudian kita juga menggandeng beberapa teman-teman NGO atau organisasi lain supaya karena memang masalah sampah plastik di Indonesia sebenarnya udah lumayan banyak gitu ya teman-teman NGO yang juga menyuarakan hal tersebut. Kemudian juga melalui sosial media yang mana benar-benar pertukaran informasi kan cepet banget dan semua orang kayak bisa tahu apa gitu yang terjadi di Indonesia atau di Pulau Jawa. Nah, makanya kita di siklus kita memang fokusnya ke sosial media, kemudian ke sosialisasi atau webinar gitu sih, Kak Eka. Kalau peran komunitas gitu gimana Kak? Ada sharing-sharing lagi nggak nih Kak sama komunitas penggiat lingkungan di sekitar Kak Brenda? Komunitas kita ada sih beberapa kayak kerjasama gitu ya, kayak sama teman-teman bank sampah, teman-teman waste management, kita biasa kita sharing-sharing, kemudian kita juga ngadain event bersama, jadi teman-teman siklus bisa tahu ada bank sampah atau waste management yang kemudian teman-teman bank sampah juga bisa tahu tentang siklus, jadi memang karena kita kan saling melengkapi recycle, reduce, dan reuse ya, jadi memang untuk memperkenalkan ketiga R tersebut ke teman-teman yang lebih luas. Iya, terus aku juga baru lihat nih Kak, ternyata Kak Brenda dan teman-teman Siklus Refill tuh baru ngeluarin aplikasi baru buat iOS ya? Bener banget, Kak Eka. Ya? Jadi, iya bener. Jadi sebelumnya kita di Siklus baru ada aplikasinya di Android, di Google Play Store. Cuma 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, akhirnya keluar gitu aplikasi versi iOS-nya. Jadi sebelumnya kita memang, kita sampai sekarang juga ini sih, kita jadi bisa nerima order by aplikasi, WA, sama Instagram. Dan waktu aplikasi baru bisa di Android, teman-teman pengguna iOS biasanya ordernya lewat Instagram, atau WA, atau mungkin nebeng aplikasi temennya gitu atau tetangga. Nah, jadi sekarang dengan adanya aplikasi di iOS, ya kami harapannya kami dapat menjangkau lebih banyak pengguna iOS gitu di Indonesia. Terus nih Kak, kalau maksudnya kan jadi Kak Brenda dan teman-teman udah 1 tahun nih bersama Siklus Refill berusaha mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar kita. Nah, ada insight nggak nih Kak, sejauh mana pengurangan sampah plastik yang teman-teman Siklus Refill udah lakukan gitu Kak? Kita kalau di Siklus sebenarnya kita kalau setahu saya kalau nggak salah ya dari di bulan September sendiri, September 2021 kemarin itu Siklus sudah berhasil mengurangi 20 juta saset kemasan saset gitu, mencegah diproduksinya 20 juta kemasan saset dari hasil pengantaran ke seluruh wilayah Jabodetabek, wilayah cakupannya Siklus. Itu sih, Kak. Wah, 20 juta saset banyak juga ya, Kak. Itu berarti semua tuh, Kak, termasuk dari shampoo. Kan aku pernah lihat ada shampoo, ada produk pakaian, dan minyak goreng. Itu berarti semua 20 juta saset ya, Kak? Iya, semua produk, ya kita totalin semua sih, jadi kita nggak beda-bedain per produknya gitu, tapi kita totalkan semuanya. Wah, itu keren banget sih, Kak. Dan abis ini kira-kira ada target apa, Kak? Buat penambahan produk, Kak? Atau perluasan wilayah dari teman-teman Siklus gimana, Kak? Kita memang hopefully sebenarnya kita ada rencana untuk perluasan wilayah ya, jadi menjangkau kota-kota besar lainnya, terutama di Pulau Jawa, karena
selain Jabodetabek kan juga ada banyak kota-kota besar yang konsumsi plastiknya masih tinggi. Iya. Nah itu hopefully Siklus bisa hadir di kota-kota tersebut dan menyediakan alternatif isi ulang dari modelnya Siklus gitu. Nah selain perluasan wilayah, di Siklus tentu kita selalu berharap untuk menyediakan variasi produk yang lebih banyak gitu. Jadi memang supaya konsumen bisa benar-benar full 100% kalau belanja bulanan langsung ke Siklus aja gitu, isi ulang. Oh. Nah, ada bocoran kan nih Kak? Kira-kira wilayah mana aja nih Kak yang habis ini bakal dijangkau sama Siklus Refill? Bocoran ya. Kalau kayaknya di rentang 1-2 tahun ke depan, Siklus kita bakal ada di ini sih di Bandung sama di Bali. Itu 2 kota yang Siklus pengen reach awal selain Jabodetabek gitu. Oh, nah itu. Siap-siap ya teman-teman, 1-2 tahun ke depan Siklus Refill akan menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Nah, Itu ini nih Kak, dari pengguna Siklus Refill, kan tadi dari Kak Brenda cerita kalau misalnya sebenarnya masih banyak yang pakai aplikasi tetangganya atau dianya sendiri pakai aplikasi, dia akhirnya download sendiri gitu Kak. Selain berarti kan sebenarnya kalau dari tadi aku tangkap banyakan dari personal nih Kak. Kalau dari corporate gitu ada nggak Kak yang kerja sama Siklus Refill? corporate sebenarnya ada sih beberapa UMKM atau pelaku usaha gitu, misalkan kayak restoran, kafe, bahkan kantor sendiri gitu ya. Kalau mungkin UMKM atau restoran atau kafe kan biasa Siklus tuh ada kerjasama, jadi kita supply sabun cuci piring, minyak goreng itu dalam bentuk jerigen besar gitu dari Siklus ke si pelaku UMKM-nya. Jadi memang untuk mengurangi sampah plastik, karena biasa kan memang pelaku usaha gitu kan memang butuh produk kebutuhan sehari-hari dalam jumlah besar kan ya, karena untuk operasionalnya. Nah kemudian untuk kalau kantor biasa kebutuhan seperti sabun cuci piring, sabun pel, sabun cuci tangan di kantor, di pantry. Nah itu ada juga beberapa yang kerjasama dengan Siklus. Jadi Siklus yang melakukan pengadaan produk untuk mereka supaya kantor, korporat nggak usah belanja lagi di belanja seperti biasa gitu pakai pouch atau kemasan lainnya. Jadi memang pakai Siklus, pakai jerigen, jadi ditukar-tukar terus penukaran isi ulangnya. Berarti sebenarnya nggak cuma buat personal ya Kak, kesempatan kita untuk mengurangi sampah plastik buat bareng sama Siklus Refill itu terbuka buat corporate juga ya? Benar banget. Dan beberapa minggu yang lalu juga dan di bulan-bulan lalu ada beberapa perusahaan yang kayak mau kerjasama dengan Siklus dengan cara membeli voucher isi ulang dari Siklus untuk karyawannya. Jadi memang kayak semacam gift card gitu ya. Jadi untuk karyawannya untuk dicoba isi ulang dan diperkenalkan ini adalah alternatif baru. Nah di situ kan Siklus juga mengapresiasi nih dari langkah atau usaha yang diambil oleh perusahaan tersebut dengan memperkenalkan Siklus ke karyawannya, karena lumayan banget itu satu kantor kan bisa sampai ratusan orang ya, di 200-an orang. Jadi diperkenalkan itu kalau semuanya berubah atau mungkin 50%-nya aja udah berubah pakai isi ulang, itu kan udah banyak sampah plastik yang berhasil dikurangi gitu. Berarti termasuk juga dengan usaha makanan ya Kak? Karena kan tadi Kakak juga menyediakan minyak goreng dan kegiatan sabun cuci piring gitu, berarti bisa juga ya Kak kerja sama Siklus buat mengurangi sampah plastiknya? Bener banget Kak, bisa. Sudah ada beberapa kafe, restoran yang kerja sama dengan Siklus. Oke. Nah, tadi kan ini udah sharing-sharing nih Kak, udah bisa kemana aja. Nah, aku penasaran juga nih, dari tadi kerjasama yang Kak Brenda lakukan sama personal, sama corporate, itu udah ada feedback menarik apa aja nih Kak? Yang dari pengguna Siklus sampaikan ke teman-teman Siklus yang jadi motivasi Kak Brenda dan tim buat terus lanjut nih, memperluas ekspansinya. Kalau soal feedback dari konsumen, dari awal Siklus ada dari tahun 2020 hingga sekarang, Siklus benar-benar mendapatkan banyak respon positif, kemudian cerita-cerita seperti ada beberapa konsumen yang bilang kalau
Mbak di rumah ternyata beneran sampah plastiknya jauh berkurang semenjak saya isi ulang di siklus, walaupun mungkin nggak semua produk bisa diisi ulang di siklus, kayak ada beberapa varian, ada beberapa produk, tapi konsumen merasa terbantu gitu, ternyata benar-benar bisa berkurang dari yang sebelum-sebelumnya sebelum ada siklus gitu. Jadi itu yang jadi salah satu motivasi kami sih di siklus. Dan tim motoris sebenarnya yang biasanya lebih banyak berinteraksi langsung dengan konsumen kan, karena mereka yang mengantarkan ke alamat konsumen. Mereka juga dengar banyak cerita-cerita seperti antusiasme dari konsumen, kemudian konsumen kadang juga bawa anak-anaknya keluar rumah buat kasih tunjukin nih isi ulang, jadi udah diperkenalkan metode isi ulang, jadi nggak usah pakai sampah plastik dan sebagainya. Nah dari situ motoris melihat antusiasme konsumen, ya jadinya nular gitu sebenarnya kan ke kita-kita untuk terus bekerja di siklus ini. Oh iya, berarti sebenarnya awareness tentang bahayanya sampah plastik ini udah jadi luas banget ya dengan keberadaannya siklus refill. Karena Bener banget. kalau kita lihat di berita tuh kan sampah-sampah plastik tuh udah numpuk banget dan udah kita nggak bisa menguranginya juga ya Kak Brenda ya. Jadi berat gitu sepertinya buat nanti generasi ke depan kalau kita tidak mengurangi sampah plastik dari sekarang. Benar. Nah, kalau misalnya dari teman-teman siklus refill sendiri, sebenarnya pandangannya gimana sih Kak untuk penggunaan plastik di Indonesia itu? Kalau mengenai penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia, menurut kami, kita mungkin memang tidak bisa mengeliminasi sampai nol ya, benar-benar nggak pakai plastik sama sekali gitu. Itu kan karena memang plastik diciptakan sebenarnya karena memang untuk menjawab kebutuhan manusia pas zaman dulu gitu ya, untuk membantu manusia. Dan di kami merasa kita nggak bisa ngurangin 100%, tetapi at least kita coba untuk mengurangi dari yang sebenarnya bisa kita kurangi gitu. Jadi kayak sekarang kan udah banyak banget beredar alternatif seperti kantong plastik sekali pakai nggak boleh dipakai, pakainya tote bag, atau plastik dari bahan apa ya, singkong atau kasava gitu yang bisa terurai gitu di air. Kemudian juga sebenarnya awareness dari masyarakat itu udah cukup tinggi ya karena sosial media. Kemudian orang-orang memang waktu itu kan sempat viral kayak ada penyu yang terjerat plastik, sedotan plastik, kemudian hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya menurut kami masyarakat Indonesia ini udah sadar, cuma memang selama ini karena tidak ada alternatif, karena yang ada cuma itu aja, jadi ya mau nggak mau mereka merasa pesimis dan kayak ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Dan menurut aku juga beberapa orang merasa kita sendiri gitu kayak kurang berdampak, kayak mereka masih merasa kan cuma aku aja gitu, kalau aku kurangi plastik sendiri emang dampaknya impactful banget gitu ke pengurangan plastik. Tapi kan di sini kan kita memang mau mengajak masing-masing individu supaya bisa jadi satu kelompok yang besar dan akhirnya mengurangi jumlah sampah plastik lebih banyak gitu. Dan di siklus sih kami merasa masih banyak orang-orang Indonesia, mungkin bukan di kota-kota besar ya, tapi di beberapa kota kecil yang mungkin masih belum sadar gitu mengenai masalah sampah plastik yang dihasilkan dari konsumsi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sih. Nah, berarti kan kalau tadi aku nangkap dari ceritanya Kak Brenda nih, sebenarnya kan orang Indonesia itu punya kesadaran yang tinggi nih Kak buat mengurangi sampah plastik di Indonesia. Tapi problemnya adalah wadahnya nih yang belum ada. Dan sebenarnya kalau kita bisa lihat, itu bakal jadi peluang kan ya buat teman-teman yang punya usaha lingkungan untuk memulai lagi langkahnya. Nah, kira-kira nih dari Kak Brenda dan tim Siklus Refill yang udah terjun duluan nih, ada nggak sih tips-tipsnya buat memulai usaha lingkungan yang ramah lingkungan di sekitar kita ini biar lebih semangat gitu Kak? Tips dari tim Siklus untuk teman-teman yang mau berkecimpung di usaha lingkungan, menurut kami adalah jangan takut dan jangan dengerin apa kata orang. Jadi maksudnya apa kata orang itu adalah karena kita mungkin usaha berbasis lingkungan ya, berbeda sama business as usual. Tentu ini utama kita bukan soal profit gitu. Kalau business as usual mungkin utamanya hanya profit. Tapi kalau usaha yang memang berbasis lingkungan, kita utamanya nggak cuma profit gitu. Jadi beberapa orang merasa kayak emang bisa gitu usaha yang
berbasis lingkungan bisa mengubah ini, kemudian ada juga orang yang bilang orang Indonesia nggak bisa diubah, maksudnya manusia susah berubah habitnya, kebiasaannya. Nah, menurut aku kalau dengerin begituan terus kita nggak bakal bisa jalan sih, kita nggak bakal bisa melakukan perubahan, menggebrak suatu gerakan baru gitu. Jadi menurut kami di Siklus, kalau mau menjalankan atau memulai suatu usaha yang berbasis lingkungan, menurut kami benar-benar nggak usah peduliin hal-hal seperti itu, negative vibes ya, kalau istilah milenial, negative vibes itu nggak usah didengerin gitu, karena memang ya kita beda gitu, karena kita mau menghasilkan sesuatu yang beda. Nah, makanya juga mungkin approach-nya beda, seperti business as usual itu sih. Oke. Wah, keren banget nih Kak Brenda. Terus Kak, misalnya gini nih Kak, dari Kak Brenda, dengerin Kak Brenda hari ini, mereka punya inspirasi kan. Aduh, aku pengen deh bikin usaha terkait lingkungan, tapi aku mulai dari mana ya? Peluang apa nih yang bisa aku lihat? Kira-kira ada tips nggak Kak dari Kak Brenda? Kita tuh cari peluang-peluang bisnisnya tuh dari mana aja sih Kak terkait lingkungan? Peluang-peluang bisnis ya. Kalau menurut aku, kita yang pertama kalau memang sudah set mau melakukan sesuatu, sebenarnya research itu paling penting ya, soal sebenarnya apa sih yang mau kamu ubah, apa permasalahannya, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan yang mau kamu selesaikan itu. Nah, kemudian menurut aku sih sebenarnya Siklus juga hadir karena tim kita cukup muka badak gitu. Jadi kan karena kita produknya kita minta dari supplier kan ya, memang yang dari terkenal PT-PT besar di Indonesia atau di luar Indonesia. Jadi kita approach orang-orang dari LinkedIn, lewat email, lewat kenalan, kita coba kita tanya gitu, kita jelasin tentang Siklus, tertarik nggak? Kami punya bisnis model baru nih yang bisa menjawab permasalahan soal masalah sampah plastik. Apakah kamu tertarik? Apakah kamu mau ikut berkontribusi dan sebagainya? Kemudian itu sih menurut aku, kalau pertama kali mau benar-benar mau memulai suatu bisnis, yang pertama tetap pasti research, karena memang harus butuh fondasi yang cukup besar untuk meyakinkan orang lain, fondasinya cukup kuat. Kemudian ya itu sih, pinter-pinter networking, cari kenalan, kemudian investor, kemudian produsen ataupun third party gitu yang berhubungan sama bisnis lingkungan kamu. Berarti kalau aku bisa tangkap kuncinya dari Kak Brenda adalah banyak-banyak relasi dan banyak-banyak mendengarkan problem yang ada di sekitar kita ya Kak? Benar, iya. Benar, pasang telinga ya untuk mendengarkan. Oke. Wah, kasihkan banget nih aku kayaknya, sampai nggak berasa udah 30 menit ngobrol sama Kak Brenda. Nah, kira-kira nih Kak, dari Kak Brenda, ada harapan nggak Kak dari teman-teman Siklus Refill buat usaha pengurangan sampah plastik di Indonesia tuh gimana Kak? Kalau dari saya dan tim Siklus Refill, kita seperti tadi yang udah sempat disebutkan ya, soal masalah sampah plastik, Indonesia yang udah darurat soal masalah sampah plastik, kemudian dari bagaimana sebenarnya masyarakat kebanyakan udah pada sadar, karena mungkin permasalahan sampah plastik dibanding masalah lingkungan lain lebih terlihat nyata gitu ya di depan kepala mata sendiri. Jadi masyarakat Indonesia mungkin udah lebih sadar atau lebih melek lah soal permasalahan ini. Nah, dari harapan dari tim Siklus, kami merasa bahwa masyarakat jangan merasa pesimis gitu terhadap masalah sampah plastik, jangan merasa kayak ya udahlah kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mindset yang salah gitu, dan bahkan sebenarnya harusnya kita bersama-sama berupaya untuk mengurangi masalah sampah plastik ini, karena kalau kita pesimis dan kita pasrah, nggak bakal selesai gitu masalah sampah plastiknya. Dan di sini Siklus hadir menyediakan alternatif, tapi kan keputusan tetap di tangan konsumen, di tangan masyarakat Indonesia ya. Nah, di Siklus kami berharap sebenarnya masyarakat atau konsumen Indonesia bisa lebih mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Jangan pikirkan kenyamanan jangka pendek, tapi pikirkanlah kenyamanan untuk jangka panjang, karena ini kan masalah sampah plastik hubungannya erat dengan lingkungan, dengan kita sendiri, dengan generasi muda dan sebagainya. Jadi memang ini masalah semua orang, bukan masalah 1-2 orang atau kelompok tertentu, tapi masalah semua orang, dan di tangan kita lah keputusan itu bisa dilakukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik.
Wah, keren banget nih Kak Brenda. Dan aduh, nggak kerasa nih Kak, kita udah di ujung acara nih Kak. Tapi Iya, Kak, nggak kerasa sebelum sih. kita sampai di dan responnya ternyata banyak juga nih yang menginiin siklus refill dan responnya bagus-bagus banget nih Kak pas aku lihat di komen dan sama siklus refill. Semoga bisa jadi Terima motivasi terus ya kasih. buat teman-teman siklus refill. Amin. Semoga ditunggu ekspansinya dan produk-produknya lagi Kak. Semoga bisa semakin banyak lagi produknya. Terus tadi juga kayaknya dia bilang metode pembayaran, semoga sukses selalu lah pokoknya buat teman-teman Iya, siklus refill ya Kak. amin, amin. Mungkin Pasti akan dikembangkan terus kok. mungkin ini Kak, kalau tadi kan buat Indonesia nih, nah buat ada sedikit pesan-pesan nih nggak Kak buat teman-teman yang nonton hari ini Kak? Pesan-pesan singkat ya, Kak. Ya boleh, dari Kak Brenda. Dari aku, apa ya? Jangan lupa follow siklus refill habis ini untuk teman-teman. Dan kemudian untuk teman-teman yang masih di luar Jabodetabek, karena di siklus biasa tiap hari kami pasti selalu mendapatkan pesan kayak, Kak di Semarang dong, Kak di Surabaya dong, Kak di kota ini dong, kota itu. Mohon bersabar dan kalau misal seperti tadi yang udah sempat disinggung Kak Eka, semoga ini bisa menginspirasi sih. Mungkin kalau di siklus belum ada di kota-kota kalian, nah kalian coba bisa pikirkan nih, gimana ya caranya supaya aku bisa membuat suatu inovasi seperti siklus gitu untuk kotaku atau untuk mungkin lingkungan RT RW ku, kelurahanku dulu gitu. Nah, jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan dan menonton live ini dari awal sampai akhir dan ya apa ya ya semoga kita bisa lah bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah plastik karena ini masalah lingkungan yang perlu atensi kita semua bukan hanya satu atau dua orang. Itu Kak Eka. Wah, closing statement-nya luar biasa banget Kak Brenda. Makasih Kak. Aku ucapin makasih banyak ya buat Kak Brenda buat sharing-sharingnya hari ini. Semoga sharing-sharingnya hari ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Ya mungkin tadi benar juga kata Kak Brenda bisa jadi media lagi nih buat teman-teman memperluas jangkauannya siklus refill atau membantu siklus refill lagi memperpanjang jangkauannya. Semoga sukses selalu ya Kak siklus refillnya. Amin. Terima kasih banyak Kak Eka dan tim Universal Eco. Terima kasih banyak Kak Brenda dan kalau misalnya Kak Brenda ada kesibukan lagi sore ini atau mau langsung istirahat, kalau misalnya mau meninggalkan live ini dipersilakan, boleh. Oke, baik. Aku izin pamit ya teman-teman dan Kak Eka. Sampai jumpa. Bye bye. See you. Makasih juga Kak Eka. Mari. Makasih Kak. Oke. Itu dia teman-teman sharing kita sama Kak Brenda sore hari ini. Semoga sharing-sharingnya hari ini bisa jadi inspirasi nih buat kita mengurangi sampah plastik dari diri kita sendiri. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya tertarik buat berusaha, bisa banget kan tadi kata Kak Brenda memperluas jangkauan siklus refill nih. Karena kita sebagai anak muda sudah waktunya kita yang memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Cara bertindak berasal dari cara berpikir, berubah pola pikir adalah dasar dari perubahan. Bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Aku Eka, pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Eka Series selanjutnya.